Nah, maka disinilah kita perlunya terus meningkatkan kapasitas untuk eh, mensukseskan dari tujuan dihadirkannya instruktur. Nah, tentunya selain kapasitas, ya mungkin perlulah kita meningkatkan isi tas gitu. Nah, kalau mungkin Sarip atau Ilham sudah punya usaha, punya bisnis, mari kita doakan. Mudah-mudahan itu menjadi sumbang asih untuk dakwah yang besar, karena semakin tebal isi tasnya. Amin. Kemudian kalau kita ngomongin instruktur, eh, ini tentu sangat-sangat menarik dan teman-teman sudah mendapat materinya terkait keinstrukturan saat di eh, kalau mungkin yang TPN ya TPN, tapi kalau yang mungkin apa namanya TFI ya TFI gitu, eh, atau mungkin yang masih ada TPD ya TPD gitu. Artinya apa? Materi tentang keinstrukturan sudah teman-teman dapatkan gitu kan. Siapa instruktur itu dan apa peran-perannya gitu. Nah, maka kita harus ingat-ingat itu dan kemudian ada kefahaman yang mestinya kita akan terus nempel gitu. Apa itu? Nah, karena tadi mungkin kata Sarip di awal, kita juga akan belajar gitu. Mestinya sebagai seorang instruktur, bagaimana kemudian menyampaikan, bukan sekedar apa yang kita sampaikan gitu. Ya kalau apa yang kita sampaikan, insya Allah aku yakin kita akan menyampaikan sesuatu yang baik, benar. Gitu. Masalahnya bagaimana agar kemudian yang kebaikan ingin kita sampaikan, kebenaran yang ingin kita tularkan itu bisa diterima gitu oleh peserta. Dalam hal ini konteksnya adalah peserta daurah. Kalau DM1 ya berarti peserta DM1. Kalau daurah-daurah yang lain ya berarti peserta-peserta tersebut gitu. Nah, artinya apa? Berarti kita perlu teknik ya atau tips-tips seperti itu bisa jadi gitu. Agar kita nyaman dan aman saat menyampaikan gitu. Nah, yang pertama yang ingin kita coba diskusikan, jadi bahan diskusi adalah kalau tadi saya sampaikan bahwa daurah-daurah di kami itu yang dikelola oleh instruktur itu bukan semacam seminar, bukan semacam kuliah umum, ya kan? Bukan seperti agenda-agenda di luar. Lalu seperti apa kan gitu? Nah, maka kita kalau di apa namanya di amanah-amanah instruktur itu kan ada yang namanya instruktur materi ya kan atau IMAT. Nah, di situ itulah yang berperan menyampaikan materi-materi khususnya ya contoh yang nanti akan kita bahas adalah misalnya materi problematika umat kontemporer ya. Nah, ini kan salah satu materi. Nah, yang menyampaikan itu adalah instruktur materi gitu kan. Nah, kenapa kita menyebutnya istilahnya instruktur materi gitu, bukan pemateri? Kan ya instruktur materi itu pemateri, iya pemateri, tapi bukan sekedar pemateri gitu maksud saya. Lantas apa gitu? Nah, kalau pemateri teman-teman sekalian itu tanggung jawabnya ya namanya pemateri yang menyampaikan materi gitu, sampaikan selesai gitu. Mau dia paham atau enggak, ya itu urusan masing-masing lah gitu kira-kira. Sama kayak mungkin kita seminar gitu, seminar motivasi misalnya. Terus pokoknya kita ngomong, cerita, nah, kan mungkin asari pengalaman ya kan, udah memotivasi banyak orang gitu kan. Nah, misalnya yang hadir 100, apalagi lebih 200, 300, apalagi mungkin ada yang 1000. Nah, artinya apa? Ya kita ngomong aja, sampaikan materi, begitu selesai materi, selesai. Paling kalaupun ada diskusi 5 menit, paling banter 15 menit. Jarang yang 30 menit, apalagi yang 1 jam. Itu pun yang nanya paling 1-2 kalau ada. Kalau nggak ada, ya sudah selesai, nggak ada diskusi. Ataupun kalau ada misalnya banyak yang nanya, ini itu pertanyaannya banyak, tapi nggak mungkin bisa diskusi selesai di situ. Orang 100, masing-masing misalnya separuh aja yang nanya, 50 orang nanya.
nggak mungkin akan dijawab semuanya, nggak selesai gitu. Artinya apa? Berarti sebagai seorang pemateri itu tanggung jawabnya ya ketika sudah menyampaikan materi aman, selesai. Kalaupun ada diskusi ya seperlunya aja lah, nggak usah kemudian gimana-gimana gitu. Kalau misalnya nanti ada pemahaman yang masih mungkin belum diterima oleh peserta atau seperti apa, ya mau gimana lagi, materi apa waktu udah habis barangkali seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau sekedar menjadi pemateri, tanggung jawab kita tidak lebih hanya untuk mengantarkan materi. Soal orang nerima, soal orang sepakat, soal orang yes, klik, apalagi mau mengikuti atau menerima yang kita sampaikan itu bukan menjadi urusan. Maka instruktur bukan sekedar pemateri. Nah, apalagi menjadi IMAT maksudnya ya, menjadi instruktur materi bukan sekedar pemateri. Artinya apa? Jangan sampai nanti misalnya kita DM1 contohnya menjadi IMAT, entah itu syahadatain ya kan, kemudian sumulatul Islam misalnya atau problematika umat seperti ini atau materi-materi yang lain. Kemudian kita banyak ngomong kayak saya sekarang ini kan banyak ngomong ya kan ya karena mungkin via virtual seperti ini via Zoom memang agak susah kalau harus banyak diskusi yang dua arah. Tapi kalau daurah mestinya kita seperti ngobrol ada komunikasi dua arah nyaman. Tapi kalau misalnya nih DM ngobrol aja kayak saya kan. Nah, bisa jadi yang denger tuh atau ada kemungkinan gini. Misal kita ngomongin syahadatain. Lah, yang pesertanya maba itu alumni pondok misalnya atau misalnya pondok gontor kayak Ilham gitu. Terus kita ngisi gitu tentang syahadatain. Kita ngomong terus kira-kira gimana respon mereka? Ya kan? Bisa kita bayangin kita siapa, dia siapa. Kita ngomong aja, menurut pemahaman kita ya kan yang mungkin nggak seberapa dan itu hanya dapat di sela-sela kita waktu halakoh sambil ngantuk-ngantuk. Kemudian kita sampaikan, dan nggak ada diskusi. Yang dengar alumni Gontor, misalnya pondok pesantren Gontor, ya kan kayak gimana gitu rasanya gitu. Malah ini jadi jangan-jangan jadi apa degradasi, jadi apa penurunan yang awalnya pengen ikut gabung kami apa gabung kami misalnya pengen dapat sesuatu yang bagus, keislaman yang mantap, semangat nih. Ternyata yang isi kayak gitu misalnya ini kan sebuah contoh kasus dan ini sangat-sangat mungkin berpotensi kita temukan gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang kuliahnya di IAIN atau mengisi DM1 di IAIN. Jangan-jangan yang mereka yang hadir ya kan, mereka yang hadir itu banyak alumni pondok pesantren yang soal kesyahadatainan mungkin mereka lebih dapat sudah ya kan. Apalagi sekarang juga sudah banyak sekolah-sekolah boarding school yang kalau soal bahas tentang syahadatain lah sejak SMP bahkan sejak SD mereka sudah terapkan itu SD, SMP, SMA. Lah kuliah mau ikut gabung kami ketemu materi itu lagi yang ngisi pula kita. Kalau kita cuma sekedar ngomong nyampein materi, jangan-jangan dia bobo gitu. Artinya apa? Nah, maka perlu bahwa kita tuh bukan sekedar nganterin materi gitu. Terus gimana gitu. Nah, menjadi soal itu salah satu yang menjadi andalan kita dan ini perlu menjadi persepsi bersama. Mestinya kita itu sebagai instruktur namanya juga sebagai fasilitator, maka kita ya mengarahkan atau menggiring lah kalau bahasa saya ya. Nanti silakan mungkin kalau teman-teman punya bahasa yang lebih cocok mengarahkan goalnya apa sih materi kita gitu. Goalnya apa? Kalau sudah goalnya udah tahu, maka kita berusaha menggiring ke sana. Misal nanti di peserta DM itu ada 10 orang. Ada 10 orang ini goalnya kalau namanya syahadatain berarti dia harus menerima tentang konsep syahadatain yang kita maksudkan gitu, yang kita siapkan tentang konsep syahadatain atau bahkan sumulatul Islam gitu. Nah, tugas kita berarti ya menggiring ke sana. Nah, hanya saja yang tadi mungkin ada kasus misal ternyata ada 5 orang nih, berarti 50% nih, bayangin kan, separuh dari 10 peserta. Separuh ini dari pondok pesantren, Gontor pula ya kan misalnya. Kan kita jadi gini-gini gitu kan. Nah, mestinya kalau
kita pakai instruktur, kita tetap santai gitu, tetap nyaman, tetap enjoy, bahkan terbantu dengan kehadiran 5 peserta DM1 yang dari pondok pesantren itu. Gimana caranya kok bisa kita terbantu gitu? Nah, maka kita banyaklah kalau di materi apa ya? Ya materi TFI kalau nggak salah di situ ada namanya seni bertanya. Kemudian seni-seni yang lain lah gitu kira terkait menyampaikan materi. Nah, mestinya kita banyak nanya dan kita mesti tahu itulah kenapa pentingnya latar belakang atau need assessment masing-masing peserta. Kalau kita nggak tahu, kita bisa dihantam oleh mereka. Nah, tapi kalau kita tahu, oh ini 5 orang dari pondok pesantren, 5 orang dari umum, 5 orang ini udah paham tentang keislaman, 5 orang belum. Berarti kita gampang aja, tinggal nanya tentang siapa yang pernah menerima materi ini itu, misalnya saya datain. Oh ya, saya pernah. Coba jelasin dikit gitu. Nah, mereka jelasin dikit, yang lain menimpali, yang lain melengkapi. Selesai, 5 orang ini yang menjelaskan, tapi kita yang menggiring. 5 orang lainnya peserta akan mendapat kefahaman. Yang enggak, yang belum punya bekal. Yang punya bekal tadi kita manfaatin untuk jadi juru bicara kita. Kan kita yang punya maksud, tapi dia yang ngomong karena dia yang punya kemampuan. Alumni Gontor misalnya kan, alumni pondok pesantren lah ya kan. Nah, artinya apa? Dengan kita menjadi instruktur, mestinya kita ini bisa memposisikan diri gitu. Bukan kemudian kita serba paham atau serba tahu, atau bahkan lebih parahnya satu-satunya sumber ilmu. Padahal yang kalau di TV ada sumber ilmu itu ya nggak hanya pemateri, nggak hanya kita gitu. Bahkan siapapun yang hadir di situ itu bisa jadi sumber ilmu. Mau peserta kayak, mau moderator kayak, mau siapapun yang ada di situ dia bisa jadi sumber ilmu. Ya seperti itu tadi yang saya gambarkan. Yang orang-orang punya ilmu tadi tampilkan, kasih kesempatan dia ngomong, arahkan dan seterusnya. Nah, kemudian bentar ya. Ini masih kaitannya dengan instruktur ya, belum kita masuk ke PU, problematika umat dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita nanti banyak ngobrol. Nah, kalau mau diilustrasikan nih sekilas, biar kita mengingat-ingat materi TFI. Kita sebagai instruktur itu, kalau boleh saya analogikan, kita ini seperti orang yang nukang. Nah, nukang. Nukang itu mungkin dia bawa gergaji, bawa tukul, bawa paku, bawa kayu yang ukurannya nggak sama. Ini modalnya nih. Ukurannya ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, atau yang utuh 4 meter panjangnya. Tujuannya jadikan meja. Klik meja deal. Oke, begitu diukur-ukur, ini ada yang kepanjangan, ini ada yang kependekan, dan seterusnya. Maka yang kepanjangan tugas kita adalah sebagai instruktur ya motong. Jangan-jangan ada orang yang pemahamannya terlalu liar, ya kita potong, kita cut, kita harus bisa itu. Gitu. Nah, kemudian kalau ada yang pemahamannya pendek, ya maka kita sambung. Nah, seperti kayu, kalau misalnya kita mau buat meja, kayunya kurang panjang, maksudnya ya disambung. Tapi tujuan akhirnya nanti jadi meja. Artinya apa? Dengan modal tukul, palu, tukul sama palu sama aja ya. Tukul, paku, gergaji, kayu yang nggak sama ukurannya, jadilah sebuah bangunan yang kokoh, yakni meja. Kenapa ya? Karena kita sebagai tukang, kita tahu tujuannya, Allah mau buat meja. Bayangin kalau kita sebagai tukang, kita punya modal, bekal, bahan, tapi kita nggak tahu mau buat apa nih. Meja kah? Kursi ya? Ya lihat nantilah ya. Yang penting bahan sudah ada. Ya nggak jadi-jadi, bahaya. Jangan-jangan nanti kita waktu ngisi daurah, ini peserta yang membawa kemari. Mungkin teman-teman punya pengalaman kalau ada orang misalnya membawakan materi, peserta yang dominan gitu. Peserta nanya ini, nanya itu, nanya itu. Akhirnya apa? Materi yang goalnya nggak tersampaikan, justru dia malah bahas pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan materi. Atau ada hubungannya sih, tapi kecil gitu. Tapi bahasnya terlalu lama. Nah ini kan kita perlu waspada gitu. Dan kita perlu kemampuan untuk nge-cut dan sebagainya gitu. Itu kalau kita mengibaratkan seperti tukang gitu. Dan sebagai instruktur yang tadi saya awal sampaikan, kita bukan sekedar menyampaikan, tapi pastikan
Kenapa saya bilang pastikan? Ya kita harus memastikan semua peserta itu deal, yes, dan siap, sepakat maksudnya, dengan materi yang kita sampaikan yang tadi didiskusikan. Artinya apa? Jangan sampai orang udah paham sih apa yang kita sampaikan, paham, ngerti bahwa konsep sadar seperti ini, semuanya seperti ini, tapi dia nggak sepakat. Dia punya argumen, punya unek-unek yang mestinya itu disampaikan, tapi nggak disampaikan. Akhirnya pulang di M1 bukan lagi ikut alur pengkaderan berikutnya, tapi malah justru jadi bumerang. Alah, ternyata di M1 tuh begini-begini, materinya begini-begini. Kenapa? Ya karena waktu di M1 dia nggak kesempatan untuk menyampaikan. Dan kita nggak juga sebagai instruktur nggak ngecek gitu kan. Dia sampai mana kesiapannya untuk menerima materi yang tadi sampaikan. Paham apa yang saya sampaikan? Paham gitu. Nah, nerima nggak? Sepakat nggak sampean misalnya gitu? Sepakat nggak, Mas Mbak? Oh iya sepakat, mantap itu, cocok. Nah kalau udah gitu berarti aman materi kita gitu. Artinya aman ya berarti sudah diterima gitu. Apalagi ngomongin soal misalnya simulator Islam. Ngomonginnya ini apa? Sumul secara tempat, secara sistem, secara ini. Dia paham apa yang kita sampaikan. Masalahnya sepakat enggak gitu. Kita ngomongin, kita harus sumul ya kan. Ya sosialnya, ya ekonominya, ya politik, ya ini, ya itu, ya ini, ya itu. Iya, dia paham apa yang disampaikan. Pertanyaannya, sepakat nggak mereka peserta DM1? Ya daurah-daurah yang lain juga. Masih sepakat nggak? Kalau sepakat, alhamdulillah. Kalau enggak, terus digali sampai deal, sampai sepakat. Kalau misalnya blunder nih, kok nggak sepakat-sepakat, dia terlalu kuat ininya, membela dirinya bahwa tentang konsep simulator Islam atau mungkin tentang PU misalnya, problem gini, intinya nggak sesuai dengan goal kita gitu. Sampai yang kemudian, pokoknya jadi yang lain terpengaruh. Gimana dong solusinya? Nah, itulah pentingnya ada kebijakan dari MOT kan ada dan sebagainya. Ya kita laporin aja ke MOT, ya ini orang ini begini begini begini. Silakan ditindak atau silakan dicari solusinya. Apakah dia di matrikulasi tersendiri ya kan atau kemudian di-cut jadi jangan jadi peserta atau sebagainya. Ya, itu ada MOT yang memutuskan. Tapi kita sudah berupaya untuk mengkondisikan agar goal kita disepakati oleh semua peserta. Itulah kenapa teman-teman mungkin barangkali mas-mas kita, sesepuh kita dulu mengkrit daurah itu tidak boleh banyak-banyak dalam arti sekali daurah jangan sampailah 50 apalagi lebih. Ini daurah apa seminar gitu. Tapi kan kita perlu kader banyak. Iya, perlu kader banyak. Iya, siapa yang nggak sepakat kalau tapi masalahnya nggak gitu caranya gitu. Kalau kemudian 50 bisa antum bayangin, IMAT memastikan 50 orang untuk memahami apa untuk menyepakati apa yang disampaikan berat. Terus berapa? Nah, ini yang nanti silakan digali lebih dalam terkait berapa sih jumlah ideal gitu. Jumlah ideal dari daurah-daurah yang ada gitu. Artinya apa? Ya nggak sembarangan juga. Soal peserta aja begitu diperhatikan gitu. Soal jumlah peserta gitu. Itulah ya apa namanya daurah di kami. Itulah pelatihan di kami gitu. Artinya nggak sembarangan. Ternyata kami mengkrit itu begitu ideal. Kalau selama ini saya pernah mengikuti pelatihan yang berbayar, ya kan, yang harganya biasa dan sampai yang bayar mahal, itu nggak ada yang sekeren kami gitu. Artinya apa? Begitu diperhatikan dari A sampai Z, bayangin ada observer di belakang nyatetin kita udah ini, udah itu, belum. Bahkan pikiran kita dicek. Kalau saya dulu absen tuh malah dibuat gini waktu DM1. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Jadi absennya tuh bukan tanda tangan, bukan apa yang kamu pikirkan saat ini gitu. Pagi dicek, siang kayak gitu, sorenya kayak gitu, malam lagi dan seterusnya sampai 3 hari kayak gitu dicek terus. Ada nggak perbedaan jawaban? Jangan-jangan begitu dicek apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, masih mikirin tugas kuliah, masih mikirin skripsi misalnya, atau masih mikirin utang, atau masih mikirin apa? Loh, nah terus ngapain di DM1 gitu kalau masih pikirannya ke sana kemari. Nah, dari situ kan kita bisa ngecek tuh. Artinya apa? Begitu kerennya gitu loh. Pelatihan atau training atau daurah di kami gitu. Diperhatikan sampai sedetail itu. Nah, artinya apa? Nah, teman-teman begitu kita meng-create DM1 memang nggak main-main gitu. Dan spirit kita memang daurah itu menjadikan semua peserta itu terbaik.
Jadi nggak ada peserta terbaik Ikhwan, peserta terbaik Akhwat, nggak ada. Mestinya loh ya. Kalau masih ada itu, berarti kita masih PR-nya gede. Lah, kalau yang terbaik cuma satu, Ikhwan satu, Akhwat satu, yang lain kemana gitu? Yang lain nggak baik gitu. Kalau yang lain nggak baik ya berarti kan kita gagal. Nah, itu awalan lah untuk merefresh terkait keinstrukturan gitu. Baik, kita coba mulai masuk ke bahasan ini ya, bahasan terkait materi yang mestinya kita bahas atau kita jadikan diskusi saat kita menjadi instruktur materi di Daurah Malah 1 materi ketiga atau materi problematika umat kontemporer gitu. Nah, sekarang ini kan bisa aja insya Allah kita coba diskusi, saya tanya, ya walaupun mungkin agak sinyalnya agak tersendat sedikit, tapi oke lah insya Allah bisa aja. Boleh dong teman-teman menyampaikan terkait problem. Ini kan problematika umat ya. Problem deh. Problem itu yang seperti apa yang kemudian itu dianggap sebagai problem. Mestinya kita harus clear dulu di sini. Silakan mungkin yang mau menyampaikan gitu. Biar nggak kayak ceramah atau kuliah subuh ya. Takutnya yang mendengarkan ngantuk, saya mah juga ikut ngantuk. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sambil minum. Silakan. Di sini ada berapa orang? Nah, ada 26 insya Allah ya. Baik yang dari Kalteng maupun dari daerah lain. Monggo bisa menyampaikan yang teman-teman pahami terkait problem. Dari segi apapun teman-teman memahami boleh aja. Artinya saya nggak harus menggiring saya nggak meminta untuk teman-teman problem menurut ini menurut itu teori ini enggak teman-teman aja yang teman-teman ngalir aja. Dan jangan lupa yang sudah nyiapin kopinya diminum dulu ya. Pak Moderator Asarif masih hidup? Alhamdulillah masih bernyawa. Alhamdulillah masih ya. Nanti kalau tidur ya ngajak-ngajak lah ya, jangan duluan. Baik, karena ini nah coba deh saya minta Mbak ada Anissa ya. Ada Mas Wahyu Andri Septio. Ada? Boleh? Boleh pakai video boleh nggak? Yang penting jawaban atau suaranya bisa kita dengarkan. Mas Wahyu ada? Kalau nggak ada Mbak Siti Koyum ada? Atau jangan-jangan pada izin ke belakang semua ini? Pada mules. Berikutnya masih Siti Anissa tadi. Siti Anissa tadi ya. Ada. Siti Koyum. Ada. Wah, kita sambut teman-teman kita dari Jawa Timur, Masya Allah. Ada Mas Rizal, Masya Allah. Sekjen PW ini sesepuh di Jawa Timur ya, yang telah mempersunting bidadari dari asal Kota Waringin Barat kalau nggak salah ya. Bang Rizal, ada? Atau jangan-jangan suara saya nggak jelas di sana ya? Karena memang kondisi di sini kadang sinyal hilang, datang.
Ini deh, Nurjana, apa nih problem menurut Nurjana? Ada? Nah, ada, silakan. Ya, Mantul kayaknya suaranya ya. Mic yang lain Boleh dimatiin. pakai video boleh nggak? Yang penting suaranya aman. apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa sih problem itu? Gitu aja deh. Menurut ya teman-teman. Ya, izin menjawab ya. Diizinkan. Ya, Jana, minta tolong Namanya suara dari apa yang lain dimatiin dulu. Itu pakai 2 device kayaknya tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab seperti itu. Bersih itu. Itu ada siapa aja di situ yang Zoom? Ada Rida. Nah, tidak matiin dulu ininya suaranya. Ya, Ana izin menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Yang pertama itu adalah problematika seperti itu. Kalau kita menjawab problematika, mungkin banyak kita temui di kehidupan kayak gitu ya, realitas sekarang. Banyak sekali problematika yang kita temui, yaitu adalah bagaimana permasalahan seperti itu. Mungkin seperti itu. baik. Satu dong contoh. Ya, di sini mungkin Ana mengambil karena masih muda kayak gitu ya, mahasiswa mungkin yang di sekitar Ana saja seperti itu. Jadi permasalahan itu mungkin banyak ya, gitu. Tapi yang memang permasalahan sekarang mungkin permasalahan bagaimana yang terjadi di mahasiswa ataupun di kader dakwah kayak gitu. Saya ambil contoh, misalkan permasalahan apa ya, kenakalan remaja kayak gitu ya, mungkin itu di pemuda. Kalau misalkan di kehidupannya atau mungkin banyak kayak gitu ya, hal-hal yang menyimpang seperti itu. Ini itu Anda serahkan lagi, silahkan. Baik. Itulah Nurjana ya. Masya Allah. Sudah menyampaikan bahwa ya ternyata masalah itu kita temui sering gitu di sekitar kita, di antaranya adalah kenakalan remaja. Baiklah, terima kasih. Mungkin ada yang lain, apa sih masalah atau problem itu gitu? Ya mungkin kita menemui iya, tapi apa sih masalah atau problem itu? Mungkin, nah yang di sampingnya situ siapa? Rida atau siapa yang lain silakan. Jadi apa sih masalah itu? Gimana nanti kita akan kemudian membahas masalah kalau kita nggak tahu masalahnya, masalah itu apa gitu. Jadi masalahnya itu masalah gitu. Apa ya maksudnya? Kenapa itu mesti dipermasalahkan gitu kan? Emang kalau kenakalan remaja atau apa gitu kan? Kenapa emang dipermasalahkan? Wong dia aja nggak mempermasalahkan gitu. Dia aja enjoy aja menikmati. Nah, jadi apa masalah itu gitu maksud saya gitu. Silakan, mungkin ada yang menyampaikan lagi silakan. Bu Fitri. Ya, saya Nah, pernah dapat masalah nggak nih? Afwan, apa tadi? Soalnya jaringan tempat aneh juga kurang ini. Ya, pernah bermasalah nggak atau pernah dapat masalah nggak dalam hidup ini? Sering. Sering. Tapi jangan dibilang suami sumber masalah lo ya. Oke deh. Oke, silakan. Enggak. Kalau sering berarti kan sudah memahami betul ya kan, udah merasakan bahkan. Jadi masalah itu apa sih? Terkait dengan masalah ya, berarti suatu hal yang apa ya? Yang memang harus dibereskan ya kalau secara tindakannya, tapi kalau masalah hal yang apa ya kalau dijabarkan ya? Suatu problem ya yang bertentangan dengan yang kita harapkan kayak gitu. Suatu problem ya, maksudnya gimana?
belum sama apa? Coba bisa diulang agak tadi Sesuatu kurang jelas. sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu, Hmm. atau yang harusnya terjadi kayak gitu ya. Sesuatu baik. Berarti sesuatu yang nggak sesuai harapan yang mestinya harusnya misalnya harusnya A B C, ternyata yang terjadi D E E F dan seterusnya, sehingga kalau kata Ati tadi perlu adanya itu ya Ya, perbaikan atau apalah gitu. Jadi masalah itu kondisi di mana sesuatu itu belum sesuai harapan, begitu? Menurut iya antum betul. tadi? Baik. Nah, kalau begitu sesuatu yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang ideal, betul ya? Kemudian Ya. yang terjadi belum sesuai ideal yang apa? Belum sesuai idealnya. Berarti yang sesuatu yang terjadi itu adalah realnya atau realitanya, begitu kan? Artinya berarti sederhana saja memahami masalah. Tapi ini harus clear kita. Jangan sampai nanti kita masih kebingungan lagi ketika menyampaikan terkait problem. Ya kayak tadi yang saya sampaikan. Emang kenapa dengan kenakalan remaja gitu? Wong yang nakal aja nggak mempermasalahkan. Paling yang mempermasalahkan kan orang tua. Hanya teman-teman tetangganya. Kondisi idealita. Itu akan terjadi masalah. Pasti itu dimanapun. Rumusnya itu. Di keluarga misalnya. Ya. Kondisi idealnya suami pengen dibuatin masakan yang enak. Lah ternyata istrinya nggak hobi masak, nggak bisa masak dan nggak mau berusaha masak. Selesai tuh, pasti jadi masalah besar. Tapi ini contohnya terlalu tinggi ya. Yang kita aja yang tadi dibilang Nurjana, kenakalan remaja. Persepsinya remaja itu mestinya ya kan idealnya ya belajar lah ya kan yang ibadah ya kan biar menjadi pemuda yang nanti mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Pemuda yang taat kepada Allah itu idealnya. Nah, kenyataannya lah kok jangankan untuk ibadah, jangankan untuk belajar. Kalau udah ngegame bisa nggak cukup sejam 2 jam semalaman kuat gitu, waktunya sekolah ngantuk, jelas ini nggak sesuai dengan idealitanya, berarti ini masalah kan gitu. Nah sekarang ideal yang kita maksud mestinya kita punya sandaran, mestinya kita punya sandaran lah. Artinya apa? Ideal itu menurut siapa? Mestinya ideal itu ya menurut Islam, menurut keyakinan yang kita miliki. Sehingga kalau kita sudah ngomongin tentang Islam, idealnya ya berarti pemuda Islam harus begini-begini. Realitanya, nah begini-begini. Maka inilah masalah. Maka benar kalau kata Fitri tadi, berarti harus ada upaya nih. Nah, ada upaya untuk agar masalah itu selesai, agar realita segera sesuai dengan idealita. Nah, sementara clear ya dari sini. Betul ya? Kenapa ini saya clearkan? Harus clear. Kenapa? Karena di DM1 ini masalah problematika umat, teman-teman sekalian, kita nanti akan fokus memantik, lagi-lagi ya, kita memantik atau menggiring peserta DM1 itu agar merasakan yang seharusnya dirasakan. Maksudnya gini, menjadi pemuda Islam mestinya harus peka, harus kemudian punya rasa greget tadi. Oh ya, ini kondisi yang nggak tepat, ini kondisi yang nggak baik ini. Berarti kita harus berbuat sesuatu, misalnya gitu.
Tapi sebelum berbuat sesuatu dia harus sadar dulu. Nah, berarti ini proses penyadaran ya. Proses penyadaran. Artinya apa? Problem ketika umat ya, ternyata banyak masalah di sekitar kita yang mestinya harus diselesaikan. Tapi untuk problem solving-nya atau penyelesaiannya atau mencari solusinya tidak sampai dibahas di materi ini. Loh, terus ngapain kita bahas masalah? Kita udah mencoba untuk membedah pakai pisau analisis berupa tadi ideal sama realita. Kita udah tahu nih ini belum ideal, ini masih penuh masalah. Kok kita nggak bahas tentang solusi? Sabar, mantepkan dulu, clearkan dulu di DM1 ini, mereka sadarkan dulu agar dia itu punya apa ya namanya, punya rasa bahwa oh ya saya harus bergerak. Saya melihat kondisi ini nggak baik-baik aja. Saya nggak bisa diem, saya nggak boleh diem. Nah, munculkan itu mestinya. Terus kapan dia akan kemudian bergerak? Ya, mulai hari itu dia mestinya udah bergerak. Dengan dia hadir di M1 pun sebenarnya udah bergerak, ya kan? Sudah punya langkah yang maju gitu. Hanya saja kalau kemudian tadi contoh masalah kenakalan remaja. Kalau kemudian ya berarti kita pasca DM1 kita harus menyelesaikan persoalan remaja. Pusing ya kan? Jangan dulu, karena ada masanya bahwa dibina dulu. Nah, maka ada MK host, MK klasikal dan seterusnya dibina dulu, AB1 dan seterusnya. Nah, nanti pada saatnya kok sudah di apa itu namanya? Sertifikasi jadi AB1 layak naik DM2. Nah, nanti akan DM2. Ketemulah di DM2 itu problem solving-nya atau tips-tips cara-cara untuk kemudian kita nih sebagai kader dakwah, sebagai pemuda yang sudah punya kesadaran tinggi untuk menghadirkan solusi, kita di situ dikasih senjatanya di DM2. Berarti teman-teman sekalian, DM1 dengan DM2 itu sangat-sangat terkait. Jangan dikira kemudian DM1, DM2 itu sesuatu yang terpisah-pisah, enggak. Bahkan materi 1, 2, 3, materi syahadatain, simulator Islam, sampai problematika umat, itu satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Sampai materi yang kelima itu nggak bisa dipisahkan. Makanya kenapa misalnya izin di salah satu materi itu, ya nggak lulus. Tapi bahasanya bukan nggak lulus sih, lulus bersyarat. Syaratnya apa? Ya dia harus matrikulasi dulu di materi yang dia tinggal. Itu harus. Kenapa? Karena kalau misalnya ada 5 materi di DM1, kok satu nggak clear, misalnya tentang kekamian nggak clear, fatal. Maka harus dikelirkan. 5-5-nya ini harus selesai, harus oke. Nah, maka itu lulus. Kalau ada 1, 2 yang izin, apalagi 3, ya nggak lulus lah kalau itu. Nah, kalau cuma 1 misalnya, lulus aja, tapi bersyarat segera penuhi atau matrikulasi. Nah, dan kembali lagi terkait yang tadi, problem solving-nya atau solusinya, cara untuk menghadapi solusi nanti di DM2. Di DM2 kita akan ketemu materi tentang Iqomatuddin. Kita akan ketemu dengan analisis kalau nggak salah ya, analisis tentang sosial. Dan kita akan ketemu gongnya tentang penyelesaian masalah di rekayasa sosial. Nah, disitulah kita tumpahkan caranya untuk kemudian merekayasa sosial yang tadi nggak ideal menjadi ideal, yang realitanya masih penuh masalah, jadi masalah itu berkurang, syukur-syukur habis. Nah, di DM2 itulah dibahas gitu. Nah, sekarang berarti kita amanahnya cukup memantik agar pemuda itu sadar bahwa waktumu saat ini, masa muda ini punya punya peran yang besar, punya pengaruh yang besar. Sangat sayang kalau hanya digunakan main-main. Sangat sayang kalau hanya ngejar ijazah. Ya, ijazah penting, tapi nggak sekedar itu gitu. Nah, kesadaran itulah yang kemudian mestinya dimunculkan, dan itu amanah instruktur, khususnya di materi problematika umat kontemporer. Hari ini kalau kita membahas salah satu contoh masalah yang begitu dekat dengan kita, masalah gadget misalnya. Bagaimana hubungan gadget dengan para pemuda sekarang, dampaknya seperti apa, itu kita munculin. Padahal kita punya amanah besar
punya amanah untuk kemudian membangun bangsa misalnya, ataupun tidak ya memperbaiki diri sendiri, itu sudah menjadi modal bahwa oh iya ya, aku harus berubah, aku harus melakukan sesuatu. Nah, gimana caranya? Pelan-pelan dibina kami. Nah, itu menjadi langkah awalnya gitu. Nah, sehingga di materi problematika umat ini, bagaimana kita memunculkan rasa, memunculkan pemahaman bahwa, oh iya ya, kita nih, bangsa ini penuh masalah, maka perlu kita hadirkan, perlu kita hadir menjadi solusi. Nah, maka di Bina di kami itu, ya akhirnya menjadi jalan dia untuk berkontribusi untuk diri. Sehingga lulus DM1, dia makin semangat tuh belajar di kami. Saya harus ikut nih MK klasikal. Saya nggak ikut, apalagi MKU harus misalnya ini. Karena dia memang sudah terbakar. Gitu. Pemahamannya udah oke gitu. Nah, gimana kalau misalnya materi ini aja nggak clear, nggak oke, kita cuma sekedar ceramah terus, pulang DM1. Alah, diundang MK klasikal, diundang untuk temu kader aja susah banget gitu. Ya karena dia nggak ada rasa gitu. Nah, itu ya. Kemudian sudah coba saya munculin, kalau tadi sudah dimunculin terkait kenakalan remaja ya, mungkin hubungan lawan jenis itu sangat-sangat sangat-sangat menjadi masalah besar gitu, momok bagi generasi muda gitu. Dan kalau menurut data ya khususnya di sini ya di Kabupaten Lamandau, nikah karena maksudnya orang minta dispensasi nikah, berarti kan minta dispensasi itu belum waktunya nikah gitu. Minta dispensasi nikah itu naik jumlah pastinya lupa saya, tapi yang jelas naik. Artinya apa? Berarti dia minta dispensasi nikah itu ada sesuatu. Ya mudah-mudahan sih dia memang karena semangat ingin memperbaiki diri gitu, ingin kemudian nikah muda biar produktif. Tapi masalahnya kenyataannya banyak yang kemudian kecelakaan dulu baru nikah. Pengen nikah nggak diizinin sama keluarga, begitu nggak diizinin akhirnya kebablasan barulah diizinin, minta dispensasi nikah dan seterusnya. Nah itu kan berarti masalah yang sangat-sangat meresahkan. Begitu juga kalau kita lihat di berita, namanya berita kan bad news is good news. Artinya semakin jelek beritanya semakin bagus bagi mereka diberitakan. Nah salah satu beritanya adalah misalnya gini, asmara berujung penjara gitu. Nah berarti ini kan ada masalah. Loh kok bisa asmara berujung penjara gitu? Padahal kan mestinya asmara berujung surga gitu. Nah itu kan yang benar gitu. Nah tapi kita nggak bahas asmara ya, kita itu contoh aja gitu. Bahwa ternyata ada loh asmara berujung penjara gara-gara gagal ini akhirnya masuk penjara dan sebagainya. Jadi kan ada masalah gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin teman-teman ini mungkin ada yang kuliah atau punya teman yang kuliah di IAIN atau UIN. Mohon maaf ya kita sebut langsung. Kenapa? Karena ya saya menjadi salah satu saksi mata langsung untuk menghadapi orang-orangnya gitu. Waktu di Surabaya gitu. Waktu itu ada ospek yang kemudian dengan tema sangat kontroversial. Kontroversi. Apa itu? Tema besarnya Tuhan membusuk. Ini di IAIN gitu. Ya, kalau ngomongin misalnya ilmu kalam kayak atau bahasa kayak, ya itu di ranah internal oke lah. Tapi begitu tulisan yang seperti itu, Tuhan membusuk di spanduk, di foto, kemudian menyebar ke jagat media, ke jagat raya, ya kan orang umum orang awam kan jadinya bertanya-tanya gitu. Ada apa ini? Ya banyaklah alasannya kalau kemudian dijadikan alasan. Tapi apakah patut gitu di lingkungan IAIN gitu kok terjadi tulisan seperti itu? Ulama banyak yang nggak sepakat tentunya. Nah, ini kenapa kejadi? Ini salah satu gunung es lah. Gunung es itu kan seperti ini ya. Kemudian yang kelihatan baru ujungnya aja. Berarti di bawahnya itu bisa jadi besar. Wong dia sampai permukaan. Berarti ada yang menopang gitu. Nah, itu salah satu contoh. Dulu waktu saya DM1 di tahun 2012, saya disuguhkan dengan video yang itu real. Ada mahasiswa kampus Islam teriak. Kalau kita biasanya kan
takbir, Allahu Akbar gitu kan. Mantap nih kata kami. Tapi si dia anjing hu akbar gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat ya kan? Anjing hu akbar, bayangin. Keren mungkin bagi mereka. Terkenal. Tapi kan ya masa sih kayak gitu. Islam nggak juga gitu. Nah, teman-teman, saya tadi coba buka-buka, ada ini nih. Nah, ini tulisan Dr. Adian Husaini. Kembali ya kalau di situ ya. Virus liberalisme di perguruan tinggi Islam. Miris bacanya. Tapi inilah fakta, teman-teman. Nah, artinya apa? Ketika kita punya pemantik, kita punya di materi PU ini, mestinya kita semakin peserta semakin tergugah. Oh iya, ternyata masalah kita banyak ya. Lagi-lagi kembali ke situ. Kita suguhkan masalah satu ke masalah yang lain. Ya nggak apa-apa, kita bom aja masalah. Ya memang kita banyak masalah kok. Dan mungkin juga kita bermasalah memang gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Kita sadar, semua sadar, dan kita akhirnya punya tujuan. Belum lagi kalau, nah terakhir ada seorang yang ngatain, ini kan ini ya pejabat lah ya, pejabat punya pengaruh besar, ngomongin bahwa apa ya kata-katanya itu, mungkin nanti bisa di searching, ya mungkin sepekan akhir-akhir ini lah, seminggu belakangan, minggu atau 2 minggu, belum ada kalau 2 minggu ya, terkait ini. Yang intinya adalah Tuhan itu apa ya bahasanya? Tuhan itu menyatakan lah kira-kira seperti itu, menyatakan bahwa semua agama itu punya tujuan yang sama ke Tuhan yang sama gitu, bahwa semua agama punya tujuan ke Tuhan yang sama, kira-kira seperti itulah intinya. Ini baru-baru aja, nanti silakan cek di internet siapa yang ngomong, ada kepentingan apa ngomong kayak gitu, apakah dia seorang ustadz, pendeta, atau apa, tapi dia yang jelas punya pengaruh besar. Lah, punya pengaruh besar kok ngomongnya seperti ini gitu, dampaknya apa enggak terkait pikiran umat kemana gitu. Nah kalau kemudian yang tokoh ngomongnya seperti itu, semua agama punya tujuan yang punya tujuan ke Tuhan yang sama, lah ya kan lucu gitu. Nah artinya apa? Tapi itu real ya, itu ada bisa dicek gitu. Artinya apa? Yang seperti itu hanya pucuknya aja, pasti bawahnya tuh akan lebih besar lagi gitu. Nah artinya apa? Masalah kita ini banyak, dari segi sana segi sini ya kan, penuh masalah. Nah itu yang kemudian kita sadarkan. Harapannya ya ketika sudah sadar, insya Allah game ditinggalkan misalnya. Kalaupun nggak ditinggalkan dikurangi. Tapi insya Allah kalau sudah materinya ini dapat, mestinya dia gamer itu mestinya ngeklik kalau memang dia udah sepakat gitu. Karena pengalaman kita dulu waktu di DM1, ada gamer ikut DM1 gitu, mahasiswa baru kan. Setelah itu dia langsung ngomong, saya selama ini ternyata begitu menyia-nyiakan waktu. Insya Allah setelah ini saya nggak nge-game lagi. Karena dia udah punya kesadaran gitu. Nah, mestinya yang seperti itu kemudian menjadi amanah kita sebagai seorang instruktur di materi problematika umat kontemporer ini. Ya mungkin itulah awalan untuk diskusi teman-teman. Silakan nanti kita buka diskusi banyak hal. Teman-teman semuanya bisa menyampaikan, semuanya bisa mengutarakan terkait pengalaman, ilmu, dan seterusnya terkait materi problematika umat mungkin, atau mungkin yang sudah pernah menyampaikan di DM1, atau mungkin yang dulu nih, saya pernah, ya pastinya pernah kan ikut DM1, masih ingat waktu imatnya menyampaikan begini di materi problematika umat kontemporer. Ya, itu mungkin awalan. Saya serahkan ke moderator Sarip. Tafadhol. Ya, baik.
Ya, kepada teman-teman yang ingin memantik untuk diskusi atau ingin bertanya, dipersilakan ya. Silakan untuk mengaktifkan mic-nya. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan? Bisa terkait dengan materi ini atau terkait dengan bagaimana cara kita menyampaikannya. Mungkin ada yang kurang jelas tadi. Ya, dipersilakan. Sarip bisa juga menambahkan, monggo, karena kan masternya materi ini sangat punya pengalaman lah ketika ngisi atau yang lainnya, baik itu keunggulan waktu menyampaikan atau jangan-jangan ada tantangan atau kendala saat menyampaikan. Boleh banget sharing-sharing lah, ilmu dibagi insya Allah tambah berkah. Kalau dipendam nanti takutnya pas mati ke bawah, mati kan hilang, sayang. Ya. Tetap bisa jangan mati dulu lah, nikah dulu. Kalau aneh biasanya menyampaikan, sebenarnya bukan master sih, cuma ya memang sering menyampaikan aja. Untuk di materi ini memang yang aneh teknik, lebih kepada teknis sih, teknis yang aneh sampaikan ada yang aneh pakai adalah pertama kita sampaikan dulu tuh problem itu apa gitu kan, baru nanti kita kasih ilustrasi baik berupa foto atau video terkait dengan problematika yang ada. Nah, setelah itu baru nanti kita pancing peserta buat menyampaikan menurut mereka itu seperti apa, problematika apa yang di sekitar mereka, sehingga di forum itu forumnya itu interaktif atau aktif ya. Peserta kita nggak cuma kita yang ngomong, tapi peserta juga yang menyampaikan pendapat. Baru di akhir kita berikan inti dari sebuah materi ini. Makanya di dan terakhir yang aneh sih terkait dengan materi ini tuh kan terkait dengan masalah itu apa menurut Al-Quran kan, misalkan ayatnya gitu kan, dan segala macam sampai solusinya itu gimana itu juga ada di Al-Quran gitu kan. Intinya dari semua problematika itu kita kembalikan kepada Al-Quran sebagai untuk mencari solusinya seperti itu. Baru nanti di akhir nanti kita sampaikan masalah itu kira-kira solusinya apa sih. Nah, itu kita kasih spoiler gitu. Ya nanti kita akan sampaikan akan dapat apa yang bisa kita lakukan itu akan kita sampaikan di materi selanjutnya. Mungkin kayak gitu terkait dengan teknisnya. Tapi kalau terkait dengan isi materi ini memang yang biasanya lakukan ya itu sekalian menyadarkan teman-teman bahwa kita itu sekarang tidak baik-baik aja, tapi ada beberapa problematika yang harus kita sadari kayak gitu dan kita carikan solusinya. Mungkin cuma itu sih yang biasa aneh sampaikan kepada teman-teman, sehingga di forum itu interaktif dan semua itu sependapat gitu loh. Bukan sependapat sih, mengerucut ke satu pendapat yang bisa kita terima bareng-bareng kayak gitu. Itu sih kalau dari aneh. Mungkin dari yang lain tadi ada yang ngechat. Baik, masalah syukron. Sarip sudah menambahkan. Dari Ratna Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau menyampaikan terkait dengan FGD. Baiknya FGD itu sebelum materi atau setelah materi? Problematika umat. Oke, gimana? Silakan. Baik, mungkin Sarip mau bantu jawab, boleh loh ya. Atau teman-teman yang lain, oh ya kalau saya dulu begini ya. Boleh deh, sebentar saya coba. Bentar. Ini pakai apa? Saya pakai HP jadi agak-agak muter-muter ngelihat nama-nama, sebentar ya. Linda Ponorogo. Iya, Masya juga baik. Linda Rahayani ada dari Ponorogo. Mana nih Linda?
atau Leila Anggraini ada? Ada ah. Nah, monggo. Tadi kan ada pertanyaan tuh terkait FGD, apakah baiknya sebelum materi problematika umat atau setelahnya? Menurut Anti gimana baiknya? Eh, berhubung Ane belum pernah ngisi, jadi belum berani jawab ah. Oke. Tapi udah ikut TFI ya, udah ya? Sudah. Tapi, oke lah. Sip. Kalau dulu di ini, waktu di DM 1, ada FGD nggak? Masih ingat nggak? Forum group discussion. Yang ya namanya grup kan di grup-grup gitu ya. Ada. Gini deh, kita kan sebenarnya terkait FGD bahkan juga apa namanya termasuk juga ini apa namanya kalau yang tadi saya sampaikan terkait absennya bukan sekedar tanda tangan tapi apa yang antum pikirkan saat ini gitu. Atau juga kan biasanya ada sebelum itu ada namanya apa Sarif namanya belum dan yang di pertanyaan-pertanyaan itu loh sebelum materi kan ya pretest dan maaf sama post test. Nah itu semua kan bukan ini ya. Nah kalau di awal banget ada EO tuh kata Rizal ekspektasi dan orientasi. Nah di awal banget itu sangat erat kaitannya dengan nanti FGD dan seterusnya. Dan juga yang tadi Anda maksud terkait post test dan pretest. Nah, misal nih, ini kan masuk materi PU ya, materi PU. Kemudian berarti sudah ada 2 materi yang terlampaui, Syahadatain sama Sumber Islam gitu. Nah, di situ ada pretest, ada post test. Kita cek nih, ada nggak perbedaan? Oh, pretestnya begini. Begitu post test begini. Maka kita bisa ngecek si A ini sudah paham belum sih dengan materi yang disampaikan? Sudah ngeh belum? Sudah sepakat belum? Mestinya dari pretest post test ini ketahuan. Nah, karena sudah ada 2 materi, maka sudah ada 2 materi yang bisa dianalisis bahwa dia nyambung nggak atau connect nggak materi yang dia yang sudah dilalui gitu 2 materi itu. Nah, kemudian pertanyaannya hubungannya dengan FGD gimana? Nah, FGD ini ya spot khusus untuk bisa mereview ulang terkait 2 materi setelahnya. Fungsinya ya maksudnya. Nah, jadi kita kembali ke fungsi. Tujuannya, misal nih, dilihat dari post testnya, 2 materi yang sudah dilalui ini ternyata masih cukup banyak nih yang belum sesuai dengan harapan. Artinya goalnya tuh belum dapat gitu, masih banyak gitu, walaupun nggak semua, tapi masih banyak. Nah, MOT menentukan, oh ini kayaknya perlu nih FGD untuk kemudian membahas atau bahasanya menambal sulam gitu, menambal sulam materi yang sudah itu ya agar ngeh. Ini loh bisa jadi kan, misalnya materi udah terlampaui apalagi, misal mohon maaf, kita di tempat-tempat tertentu nggak ada instruktur atau instrukturnya sedikit, maka kita ngundang ustadz untuk menyampaikan. Ustadznya materinya bagus, oke, sip. Masalahnya nggak semua langsung bisa memahami si peserta itu. Maka ini harus kita cek kan. Nah, dari situ kemudian kita perlu FGD. Maka di FGD itu fungsinya untuk menambal sulam. Mana nih, siapa sih orang-orangnya yang belum dari post test tadi yang belum kok kayaknya belum ngeh gitu. Maka itu kita tembak ke orangnya langsung atau kita kasih paham langsung. Yang intinya tujuannya FGD itu biar 2 materi yang sudah terlalu ini
ngeh, yes, oke, deal. Sehingga maka perlu FGD di sebelum materi problematika umat. Takutnya nanti kalau belum disempurnakan, kok ternyata sudah masuk ke materi selanjutnya makin nggak ngeh, nanti makin pusing, makin padahal itu pondasi misalnya materi-materi dasar, maka perlu FGD di sini misalnya. Nah itu berarti bisa di apa? Bisa dipahami yaitu sesuai kebutuhan kondisi di lapangan. Itu kalau insidental bisa pakai FGD seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalnya kita punya konsepan nih sejak awal? Sejak awal kita udah punya konsep bahwa nanti urut-urutannya diri, misalnya materi 1, materi 2, terus FGD, terus materi 3 dan seterusnya. Tapi itu udah dikonsep ya, bukan karena kebutuhan insidental. Ya kalau udah dikonsep ya itu akan jauh lebih bagus insya Allah gitu. Karena sudah dikonsep FGD di materi 1, materi 2 dan seterusnya misalnya, atau di materi menjelang materi PU atau di akhir saja atau seperti apa. Nah, itu karena sudah dikonsep sejak awal. Tapi kalau misalnya kok belum dikonsep, di rundown nggak ada misalnya materi 2 langsung materi 3 misalnya. Tapi kok dirasa hasil dari postesnya ini perlu, maka perlu FGD bisa atau pakai MCR aja udah cukup ya silahkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Itu mungkin silakan kalau ada yang mau menambahkan yang lain. Tadi apa? Aneh nambahin dikit boleh? Ya silakan sebelum nanti kita ini ke pertanyaan, bukan pertanyaan ya, ini maksudnya dari Arijal ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, kalau menurut Ane terkait dengan FGD problematika umat, karena problematika umat itu berkaitan erat dengan materi selanjutnya itu Islam, Pemuda dan Perubahan Sosial, di mana kalau problematika umat itu yang kita pahami itu kita cari masalahnya apa. Nah, secara garis besarnya ya, yang Islam, Pemuda dan Perubahan Sosial itu adalah solusi dan apa yang bisa kita lakukan. Maka dari itu dua materi ini bisa disampaikan terlebih dahulu, baru setelah itu FGD, sehingga dua materi bisa cukup satu FGD-nya. Itu sih kalau menurut Ane. Ya bisa. Siap. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi kalau tadi yang disampaikan Asarif itu cukup membantu ya, artinya selesaikan dulu materi PU dan materi IPPS, kemudian menjelang materi kekamian. Nah, sebelum ngomongin kekami apa itu kami dan seterusnya, nah dikelirkan dulu bahwa mereka sudah punya semangat nih untuk melakukan perubahan, kira-kira seperti itu. Melakukan perubahan dengan karena banyaknya masalah, dan ditambah lagi siapa nih yang perlu merubah kondisi ini, dapatlah dikuatkanlah di IPPS, Islam, Pemuda dan Perubahan Sosial. Berarti Islam nih yang menjadi solusi gitu. Kemudian pemerannya adalah pemuda. Kemudian Islam, Pemuda dan Perubahan Sosial ya kan. Artinya pemuda punya peran besar untuk kemudian menjadi problem solving tadi. Nah, pertanyaan berikutnya yang mestinya kita munculkan mungkin di FGD atau sebelumnya materi kekamian adalah gimana caranya, sama siapa berjuangnya gitu, di mana tempatnya. Nah, pertanyaan itu perlu kita munculkan, mungkin MCR bisa munculkan atau di FGD juga nanti bisa munculkan, sehingga nanti begitu menjelang materi kelima disambutlah dengan kekamian. Di sini loh, bersama kami loh, silahkan berjuang. Kami punya ini. Kami punya wadah bla 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 bla. Kami sebagai wadah permanen, wadah perjuangan permanen, punya sistem begini. Punya prinsip begini. Punya, artinya apa? Makin sip. Ya udah kalau gitu, fik bismillah. Saya akan berjuang atau berdakwah bersama kami. Nah, endingnya kan cakep. Artinya sangat erat materi 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Jadi jangan sampai kayak kalau bahasanya Ketum PP si Mas Kartika, maksudnya ex Ketum PP ya, Mas Kartika Nur Rahman itu bilang gini, daurah di kami itu bukan seminar yang dipadatkan, atau seminar yang digabungkan gitu. Artinya jangan sampai kita
DM1 materinya syahadatain. Habis itu langsung masuk ke materi kedua, sumul Islam, masuk materi ketiga, problematika umat, masuk keempat, IPPS, masuk lagi kelima, tanpa ada pengait atau tanpa ada hubungan yang disambungkan. Sehingga itu nanti lost jadinya. Kayak orang dijejali terus, ya kan, bisa muntah, bisa blek gitu. Tapi kalau ketika dikaitkan satu dengan yang lain, itu menjadi kebutuhan bahkan. Sehingga materi berikutnya itu adalah jawaban dari kebutuhan di materi sebelumnya. Sehingga sangat-sangat terkait. Gitu. Itu ya, nah tadi ada dari Pak Sekjen Jawa Timur, Bang Rizal. Boleh dibacakan, Sarip? Udah kehapus, tadi sempat keluar. Oh ya, sebentar. Mudah-mudahan masih ada. Nah, ini mau tanya gimana caranya mengembalikan giroh instruktur agar tetap termotivasi untuk upgrade diri. Ya, kalau Khair. Nah, gimana? Sarip, ada saran nggak? Atau teman-teman yang lain? Loh, sebenarnya mestinya beliau ini yang kemudian kita hadirkan untuk memotivasi kita gitu ya kan, agar kita bisa spiritnya dengan Jawa Timur itu ya 11-12 lah gitu. Tapi beliau lagi-lagi seperti Asarif tadi ya, tawadu ya kan, artinya mempersilahkan yang lain ngomongin. Masya Allah, salam takzim lah untuk beliau. Ada yang menyampaikan? Sering-sering ikut HI. Nah, mantap. Sering-sering ikut HI. Insya Allah. Jadi seger ya kalau ikut HI ya. Apalagi kalau workshop. Ada lagi mungkin selain sering-sering ikut HI? Yes. Ya, Masya Allah. Silakan Pak Mas. Ya. Ya, pertama mungkin ini ya. Ini tadi soal ini ya, soal motivasi ya. Motivasi mengembalikan giro instruktur supaya tetap termotivasi untuk upgrade diri. Ya, tentunya gini sih, kalau dari si sudut pandang, kalau tadi kan sebenarnya udah cukup terwakili dalam kata yang ikut HI tadi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang HI itu kan tidak selalu ini ya, tidak selalu ada gitu kan. Meskipun memang akhir-akhir ini memang sering sekali. Ini bahkan kalau nggak salah di instruktur juga ada 2 HI gitu kan. Ada pertama HI kita di sini dan kedua tuh HI di Serang gitu. Jadi insya Allah teman-teman bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya lah HI yang ada gitu kan, untuk teman-teman memotivasi diri lah gitu. Tapi yang paling penting tentunya sih ya menjaga amalan, kemudian sering-sering baca, dan kalau ini ya, kalau kembali ke konteks materi problematika umat itu ya sering-sering melihat dan merumuskan masalah lah bahasanya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kan kita melihat sesuatu gitu kan di media, kemudian di media sosial, kemudian kita melihat di sekitar kita gitu kan, di lingkungan-lingkungan yang bisa kita lihat lah gitu. Kadang-kadang kan miris gitu ya, kadang-kadang kita kan kayak merasa kita mau berbuat sesuatu seperti itu, dan itu bisa jadi salah satu motivasi kita untuk bagaimana kita tuh ketika saatnya kita mengisi khususnya kalau kita kenal materinya ini ya, materinya problematika umat kontemporer, kita bisa memberikan contoh ini yang harusnya kita hindari gitu loh. Ini yang harusnya kita, jangan sampai kita jadi mahasiswa yang semacam ini atau jadi pemuda yang semacam ini gitu kan. Ayo kita perbaiki diri, ayo kita berhijrah gitu kan. Ayo kita bergerak bersama-sama di kami supaya kita tidak pertama supaya kita selamat dari pengaruh buruk dunia luar gitu kan, pertama, dan kedua supaya kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang tersesat ya khususnya gitu kan untuk bisa kembali ke jalan yang lurus seperti itu. Itu mungkin sih. Emang kadang-kadang itu sesuatu tuh dimulai dengan kekesalan ya, sesuatu yang tidak kita sukai gitu kan. Kita nggak suka dengan sesuatu, maka kita berbuat seperti itu. Kita marah, maka kita berbuat seperti itu. Meskipun tentu akhirnya jangan sampai kemudian kita ujung-ujungnya hanya sekedar mencela, ngata-ngatai di luar lah, tapi kita tidak melakukan sesuatu gitu untuk berbuat gitu. Nah itulah, jadi ya kita mengisi di daurah itu ya, kita juga mengajak, kita membuka pikiran kawan-kawan calon kader kami itu supaya mereka mau
mewarisi lah, setidaknya mewarisi atau mengikuti jalan perjuangan kita gitu kan, supaya kita bisa tentunya sampai kepada tujuan akhir kita gitu, yaitu rahmatan lil alamin, seperti itu. Itu mungkin Pak Ketua, Pak Materi. Hanya Siap, jawaban Masya singkat Allah. saja. Pak Pres, luar biasa. Terima kasih sudah menyampaikan. Jadi ya kembali lagi ternyata memang pengaruh ruhiyah insya Allah sangat-sangat berpengaruh, ya kan? Dan kemudian spirit untuk kemudian ya terus melakukan proses perbaikan itu terus dirasakan gitu. Kalau tadi bahasa Pak Pres adalah merumuskan masalah sering-sering, bahwa kita ya ketika melihat masalah kita punya klik bahwa ini tuh mestinya diperbaiki, mestinya diselesaikan, mestinya dibuat sesuatu yang tidak seperti ini. Baik, itu mungkin ya Pak Jen Rizal. Mungkin sebelum berpisah silakan bisa menyampaikan salam hangat dari Jawa Timur, dan kita sangat tersanjung nih dari Jawa Timur jauh-jauh hadir di ruang ini gitu. Masya Allah, semoga sehat-sehat terus. Silakan Pak Rizal menyampaikan 1-2 kata. Nyampaikan Mumpung- apa? Ya silakan. Mumpung Khawatir masih khawatir sul adab nih. Masya Allah, enggak. Astagfirullah. Apa nanti jadi banyak ngomong dari tadi. Tafadhol, silakan. Oh, apa yang aneh? Aneh di sini mau belajar, bukan ingin menyampaikan sesuatu. Ya, kabar-kabar lah kondisi di Jawa Timur gimana. Ya, terkait instruktur boleh, terkait yang dekat-dekat dengan instruktur juga boleh gitu. Monggo. Biar kita juga di sini punya gambaran, oh ternyata di Jawa Timur seperti itu ya, Masya Allah, kita jadi pengen nih kayak gitu. Oke. Afan ya, Afan. Baik, Aneh buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang Aneh ini ya hormati Ketum PW Zailani yang luar biasa ya. Yang insya Allah mudah-mudahan Aneh juga bisa mendapatkan ilmu dari beliau, dan teman-teman yang dari kami ya, dari Kalteng, dan teman-teman yang mungkin berada dari luar Kalteng atau provinsi lain, Aneh ucapkan salam takdim untuk antum sekalian. Terkait instruktur mungkin tidak terlalu beda jauh ya, tidak terlalu beda jauh dengan instruktur yang lainnya. Hanya saja memang kebutuhan instruktur menurut KIN atau perkumpulan KIW itu memang saat ini sedang terbatas gitu. Maka dari itu setiap wilayah terutama di Jawa Timur ini cepat-cepat untuk pendataan kader gitu, agar apa yang mereka sudah B2 segera di DPMK-kan dan segera di TFI-kan gitu. Untuk apa? Karena ini sebagai percepatan pengkaderan khususnya itu. Karena target di Jawa Timur ini bagaimana nanti kepengurusan wilayah selanjutnya adalah mereka memang usia muda, bukan usia-usia yang memang yang hampir purna baru masuk wilayah, tidak, tapi memang usia-usia yang fresh yang memang harus masuk di wilayah. Karena apa? Lompatan mereka kan jauh lebih kuat daripada mereka yang memang usia-usianya memang tidak aktif lagi atau tidak sefokus dulu gitu. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Jadi berbagai macam alur pengkaderan itu kita maksimalkan, dari komandernya, dari instrukturnya, dari berbagai macam pendataan, dari pengembangan daerahnya, dari SDMS-nya pun kita mencoba untuk mengkrit kembali agar target capaian kita atau milestone ini itu kita bisa mencapai sesuai dengan target atau harapan dari teman-teman pusat. Itu yang kita harapkan.
Jadi harapannya adalah setiap program yang ada di wilayah itu saling berintegral dan saling beririsan. Jadi program wilayah di Jawa Timur saat ini itu kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Contoh, kaderisasi tidak boleh bekerja sendiri tanpa ada pendampingan dari pengembangan daerah dan SMS. Karena 3 bidang ini merupakan satu bagian yang dulu merupakan satu bagian dan sekarang terpecah, maka tidak bisa dipungkiri ya mereka harus tetap berjalan beriringan. Maka dari itu program kita adalah program yang berintegral. Jadi satu sama lain saling berkaitan untuk saling mendukung. Di pendataan ada kaderisasi dan kader, pendataan daerah ada Pengda, pengkaryaan ada SMS. Ini saling berikutan. Itu sih contoh dari wilayah Jawa Timur ya. Insya Allah nanti Ani harus berguru lagi di teman-teman provinsi lain. Salah satunya adalah Kalimantan yang memang kita tidak punya batasan untuk mencari ilmu. Dimanapun itu, jika memang itu ilmu yang harus kita ambil, ya kita ambil. Tak peduli jabatannya apa, ya harus kita ikuti. Seperti itu. Itu sih, Afan, kalau ada yang menyinggung atau seperti apa, Ani mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah itu. Baik, syukron. Masya Allah. Pak Rizal, ya mestinya kita harus tersinggung ya, karena kita masih punya hati dan perasaan. Kalau nggak tersinggung, takutnya kita kayak nggak punya hati. Nah, insya Allah ya, baru dibuka sedikit aja ya kan kerannya, rasanya kita sudah ses gitu mendapatkan inspirasi dari Jawa Timur gitu. Padahal yang dibuka baru sedikit tiknya. Bayangin kalau dibuka tuh digerojokin kerannya, oh masya Allah, yang seger gitu. Yang tadi menjadi ternyata spiritnya sudah mestinya sudah saling terintegrasi, dan mudah-mudahan kita semua di Kalimantan ataupun di yang lainnya juga bisa spiritnya seperti itu gitu. Dengan keterbatasan dan tantangan yang ada, tapi ya spiritnya mengarah ke situ gitu, agar kita semuanya ya satu padu untuk go mencapai tujuan dari cita-cita besar kami. Baik, mungkin itu syukron Rizal, Pak Rizal ya. Baik, mungkin kembali ke Pak Sarip, mungkin silakan kalau ada yang mau didiskusikan kembali. Nah, Sarip ada? Oke, ada. Pernah Lagi buat tinggal bikin kopi katanya. tadi. Siap, siap. Jangan sampai didinginkan kopinya ya. Siap. Oke, sampai mana tadi? Apa lah? Ya, nggak apa-apa. Tadi sharing aja dari teman ini, Pak Sekjen Rizal, Pak Sekjen PW Jatim. Oh, gitu. Kita sharing materi, kalau mungkin masih ada, silakan. Atau sudah cukup kah? Mungkin Hadi ada yang mau nanya tuh. Mau bertanya Hadi. Pak Pres mungkin, Pak Pres mau pesan-pesan terakhir? Yes. Silakan. Apa itu? Malam ini. Silakan. Apa tadi Tum? Silakan kalau ada pesan-pesan terakhir nih. Oh, enggak kok, masih hidup insya Allah besok ya. Jadi belum pesan terakhir. Tadi Hadi mau nanya, tadi nggak jadi Hadi? Enggak bang. Bohong Bang Sarip. Oh ya. Ya, saya rasa gitu ya, mungkin mudah-mudahan malam ini teman-teman bisa dapat banyak inspirasi mungkin ya, kemudian mungkin sudah terisi juga ya terkait materi. Memang gini sih, kalau kita merunut kembali kepada materi
problematika umat kontemporer ini sebenarnya itu sudah mulai agak freestyle ya kita. Anda tadi juga dengar tadi ketum tadi nyampaikannya freestyle juga. Freestyle. Jadi memang tidak banyak terikat lagi dengan manhaj ya. Meskipun ya masih tetap ada alur, ada apa ya? Bukan alur, ada guideline yang harus kita ikuti ya, khususnya yang ada di buku panduan instrukturan. Silakan nanti teman-teman bisa konsultasi kepada buku itu, kepada buku panduan tersebut gitu ya. Silakan dicek nanti ke BPK atau Presiden KIW masing-masing di masing-masing wilayah. Kalau yang di Kalteng silakan hubungi Ane kalau misalkan memang butuh referensi ya terkait apa namanya, khususnya terkait materi ini. Tapi insya Allah buat teman-teman rata-rata udah paham ya, kayak Asarif gitu ya, Asarif yang udah bolak-balik ngisi materi ini gitu ya. Azalani juga yang praktek langsung, kemudian Ufitri mungkin yang sudah pernah jadi MOT ya, serta juga mungkin kepada Uhnuli ya, yang tentunya juga cukup menguasai ya, meskipun beliau sendiri memang kalau ibarat kata genre materi itu pertama dan kedua mesti syahadatain simulatul Islam gitu ya. Tapi insya Allah buat insya Allah kita sudah sama-sama memahami lah di mana letak posisi dan fungsi dari materi problematika umat kontemporer ini di Darul Mahral 1 kami seperti itu. Jadi sekali lagi Anda ucapkan syukron jazilan, askurukum syukron jazilan, terima kasih sudah mau hadir di Kalteng gitu kan. Mungkin Kalteng bukan yang terbaik ya, tapi insya Allah kita berusaha untuk rajin lah untuk mengadakan agenda seperti ini gitu kan. Karena ini juga hal yang dibutuhkan juga, khususnya karena sepertinya mungkin tahun ini dan tahun depan kita akan mulai kembali menjalani kehidupan instruktur sebagaimana normal, kehidupan organisasi yang normal. Sekolah-sekolah sudah mulai pada masuk gitu ya, mungkin Palangka belum karena Palangka memang lebih lebih ketat ya secara regulasi. Mungkin kota-kota besar lain seperti Surabaya gitu mungkin lebih ketat juga secara regulasi. Tapi di daerah-daerah sudah mulai masuk sekolah gitu. Jadi mungkin kita bisa expect dalam setengah sampai 1 tahun ke depan itu sudah mulai mahasiswa tuh masuk kampus kembali secara normal, tidak online lagi. Jadi ya insya Allah mungkin akan booming nanti DM1, DM1 itu. Seperti sekarang nih booming DM3 ya. Bicara DM3, insya Allah di bulan November nanti Kalimantan Tengah dan bersama dengan kami Kalimantan Selatan itu menyelenggarakan Daurah Marhalah 3 ya. Jadi antum-antum yang mungkin belum AB3 gitu ya, atau mungkin ada antum punya kader yang ingin di DM3-kan, silahkan antum menghubungi Ane atau menghubungi Uhnuli gitu kan, atau silahkan langsung mengunjungi saja di alamatnya. Ini mohon maaf promosi dulu ya. dm3kalselteng.com ya, silakan antum silakan itu sudah taruh di chat, silakan antum cek ke sana dan silakan antum kontak person yang tersedia di SOP-nya. Ya di situ ada nomor Ana juga, di situ ada nomor Uhnuli juga gitu kan. Ada kalau untuk ini ya untuk penanganan peserta itu nanti ada di Ufitriani gitu kan. Nanti silakan antum hubungi. Kalau mau ke ketum misalkan kayak ini ya Ahrijal gitu ya, udah kenal dekat sama ketum Zelani gitu, silakan kontak beliau juga nggak masalah ya, silahkan beliau insya Allah siap membantu nanti untuk misalkan kalau ada kader Jatim yang mau berangkat DM3-nya di Kalimantan Tengah atau di Kalimantan Selatan. Jadi itu ya, jadi silakan antum kabarkan kepada kader-kadernya. Insya Allah November tanggal 22 sampai tanggal 28 kita ada Daurah Marhalah 3 di Kalselteng. Insya Allah kita akan coba konsep yang sedikit berbeda dari kawan-kawan yang ada. Ya karena kita memang posisinya di seberang pulau dan kebanyakan memang daerah rural, tapi jadi insya Allah narasi yang kita bawa narasi daerah gitu. Jadi kalau antum pengen DM3-nya tuh agak outputnya beda, ya silahkan coba datang ke Kalteng seperti itu. Mudah-mudahan nanti antum dapat experience baru, bisa diterapkan di wilayah dan daerah antum masing-masing seperti itu. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya Jalani, kepada moderator Asarif, ya kepada panitia yang bekerja sama juga dari tim BPK kami Kalimantan Tengah, kemudian ada tim yang bekerja sama juga membantu Ane juga, ada Ufitri, ada Usandri, ada Urida seperti itu. Ya. Nah, kembalikan kepada moderator, silakan. Oke, baik. Dari Zai, silahkan menyampaikan closing statement. Di sini kondisi hujan deras kayaknya nggak terlalu dengar apa yang menjadi penyampaian dari teman-teman, mohon maaf. Mungkin bisa dari saya insya Allah sudah cukup aja. Oke, siap. Cukup ya dari Bang saya.
Solo tiketnya. Oke. Baru aja nih hujan deras. Alhamdulillah datang rezeki. Ya berkah. Oke. Ya, semoga hujannya berkah ya. Zai. Syukuran kasih kepada Bang Zailani yang telah menyampaikan sebenarnya lebih tepatnya untuk sharing-sharing kepada kita ya terkait dengan materi ini, dan tadi sedikit dikulas banyak terkait dengan teknis penyampaian materi dan juga terkait dengan keinstrukturan. Yang bisa saya tangkap adalah kita di sini sebagai instruktur mengisi DM1 itu tidak hanya seperti ngisi seminar yang digabungkan atau yang dipadatkan, tapi benar-benar kita pantau peserta, apakah peserta sudah memahami apa yang kita sampaikan, dan juga peserta juga sepakat dengan apa yang kita sampaikan, sehingga nilai-nilai yang dari manhaj itu yang sudah disusun di manhaj itu nanti bisa disampaikan dan bisa dipahami dan disepakati, dan juga kita bisa lebih paham nih bagaimana sih cara menyampaikan materinya seperti itu. Dan esensi dari daurah juga tadi sudah disampaikan. Selain itu terkait dengan materi problematika amat, bahwa kita itu saat problematika atau masalah itu adalah sebuah kondisi realita yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Sehingga perlu dicarikan solusinya. Itu yang nanti yang kita pahamkan dan kepada peserta, dan kita ajak peserta untuk saling berdiskusi dan menyadari apa sih problematika yang ada. Sehingga dari problematika itu nanti peserta itu termotivasi atau terpancing buat mencari solusinya apa sih kayak gitu. Maka dari itu penting juga bagaimana teknik penyampaian materi yang baik, yang tepat, agar suasananya itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Karena kalau penyampaian materi ini tidak sesuai dengan pesertanya nanti kan itu juga satu problematika juga gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah yang disampaikan Bang Zaid tadi. Semoga kita bisa dengan ilmu yang disampaikan tadi, semoga kita bisa menambah wawasan kita sehingga nanti kita lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Dan juga jangan lupa untuk insya Allah kan kita HI akan rutin kayak gitu, sehingga kepada teman-teman untuk bisa rutin mengikuti kegiatan lainnya juga. Ya, bagi teman-teman, kalau teman-teman yang belum ikut, silahkan nanti diajak lagi, semoga bisa ikut dan rutin untuk mengikuti kegiatan instruktur. Karena kembali lagi ini yang perlu ini bukan instruktur, tapi kita sendiri lah yang perlu ilmu ini. Tidak hanya ilmu materinya aja, tapi bagaimana cara kita menyampaikan materinya. Ya kurang lebih itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dari Ane mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Zailani, Bang Ilham, dan seluruh peserta. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ane tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah, amin, dan doa penutup majelis dari Ane. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ane kembalikan ke host.